Bab 877. Wanita paling bodoh di dunia. Menghiburnya. Katakan padaku bagaimana aku bisa menghiburnya. Kenzi memandang Yuna dan berkata, aku bahkan tidak bisa menyelesaikan masalahku sendiri sekarang. Katakan padaku, jika aku pergi menemuinya, atau untuk menghiburnya, apa arti bagi keselamatannya? Setelah mendengar ini, Yuna tidak bisa menjawab untuk beberapa saat. Karena dia juga tahu bahwa Kenzi memang dalam masalah sekarang. Bahkan meski dia pergi menemui Aurora, dia tidak akan bisa menjaga atau tinggal bersamanya. Namun, entah kenapa, Yuna seperti merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya yang membuatnya panik. Memikirkan bagaimana Aurora sering datang untuk menyenangkannya akhir-akhir ini, terlihat gelisah dan pendiam, termasuk hari ini ketika Aurora menangis dan memohon padanya agar dia mengetahui berita tentang Kenzi. Yuna merasa bahwa CEO wanita cantik itu bukanlah seorang wanita yang tidak berperasaan. Aku tidak peduli, kamu tetap harus menemuinya. Yuna menjadi tidak masuk akal dan berkata. Pokoknya, dia menangis hari ini, dan dia bahkan memohon padaku. Tidak apa-apa seandainya aku tidak tahu di mana kamu berada, tapi sejak aku menemuimu, dan masih tinggal di rumahku, menurutku aku sangat kejam. Seharusnya aku tidak memperlakukannya seperti itu. Pokoknya, aku tidak peduli. Aku akan meneleponnya sekarang. Yuna melakukan apa yang dia katakan. Setelah mengambil 2 langkah, dia segera mengeluarkan ponselnya. Yuna. Kenzi sedikit tidak berdaya menghadapinya. Dia bertanya-tanya kenapa Yuna tiba-tiba menjadi seperti ini. Bukankah dia selalu membenci Aurora? Apakah dia menjadi embut hanya karena melihat Aurora menangis dan memohon padanya? Wanita memang aneh. Di sisi lain, Aurora langsung terkejut saat menerima telepon dari Yuna. Awalnya, dia sudah menangis lama sekali dan merasa sangat tidak nyaman. Dia pikir dia tidak akan pernah melihat Kenzi lagi seumur hidupnya, tapi Yuna berkata di telepon, Kenzi ada di rumahku. Dia telah berubah pikiran dan ingin bertemu denganmu lagi. Kamu bisa segera datang ke sini. Aurora sangat senang. Setelah menutup telepon, dia segera menyetir dan segera sampai di rumah kontrakan Yuna. Yuna menunggu di pintu. Ketika dia melihat Aurora naik ke atas, dia berkata tanpa banyak omong kosong, dia akan segera meninggalkan Sunrise, tapi aku menahannya untuk sementara. Kamu bisa melihatnya sekali ini, jadi aku hanya bisa membantumu sebanyak ini. Terima kasih, Yuna. Aurora begitu terharu hingga dia hampir menangis lagi. Mulai sekarang, dia merasa bahwa Yuna benar-benar orang yang baik. Kenzi ada di kamar Yuna. Ketika dia melihat Aurora bergegas masuk, dia tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa tersenyum pahit. Aurora mulai menangis dan memeluknya dengan penuh semangat. Kenzi, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Tahukah kamu, aku sudah hidup dalam kesakitan selama beberapa waktu. Mereka semua bilang kamu sudah mati. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidup ini. Setelah Aurora menangis dan berbicara lama, Kenzi ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Aurora menangis dalam pelukannya beberapa saat, lalu mengangkat matanya yang berkaca-kaca dan berkata, Kenzi, jangan pergi lagi, oke? Banyak orang telah memberitahuku tentang bagaimana kamu diam-diam membantuku di masa lalu. Tentang aku menyadari bahwa aku sangat bodoh sebelumnya, selalu memandang rendah kamu, dan terkadang memperlakukanmu dengan buruk, tapi aku sangat menyukaimu. Aku mohon, jangan tinggalkan aku lagi. Aku sangat sedih, aku tidak terbiasa hidup tanpamu di sisiku. Kenzi menghela nafas pelan dan berkata, Rora, ada beberapa hal yang aku tidak bisa kembalikan. Misalnya, aku punya wanita lain, ada kehidupan yang baru. Tidak. Aurora menggelengkan kepalanya berulang kali, menyela dia dan berkata, saya tidak keberatan, saya sudah memikirkannya Ratu Timur, Yumiko yang saya temui terakhir kali. Dia sangat baik, mulia dan cantik, saya tidak akan cemburu, saya juga tidak akan menghancurkan hubunganmu dengan dia. Kenzi tersenyum pahit dan berkata, Yumiko salah satunya, sebenarnya. Tidak, kamu tidak perlu mengatakannya, aku mengerti segalanya. Aurora menggelengkan kepalanya lagi, memotongnya dan berkata, aku tahu kamu memiliki banyak wanita lain, tetapi ini tidak penting, aku hanya suka kamu dan terbiasa bersamamu, aku tidak ingin kehilanganmu. Aurora tampak sedikit gugup, seolah dia takut Kenzi masih menolak untuk tinggal bersamanya. Kenzi terdiam untuk waktu yang lama sebelum berkata, Rora, lupakan saja. Ibu dan nenekmu tidak akan pernah mengizinkanku kembali. Selain itu, situasiku saat ini juga sangat buruk.
Aku hampir kehilangan nyawaku, jadi lebih baik kita berpisah. Aurora menjadi cemas dan menangis, Kenzi. Bagaimana agar kamu bisa kembali? Setelah banyak hal, aku tidak peduli tentang apapun sekarang. Selama kamu berjanji untuk tinggal bersamaku, mengapa kamu begitu dingin dan tidak berperasaan? Dia menangis dan berkata, kamu tidak seperti ini sebelumnya. Kamu dulu paling peduli padaku dan paling mencintaiku. Kamu juga berjanji padaku bahwa kamu akan meluangkan waktu untuk mengejarku dengan baik, lalu mengatur pernikahan megah untukku, dan menikah lagi denganku dengan bahagia. Sekarang aku tidak ingin kamu menghabiskan waktu mengejarku, aku juga tidak ingin kamu mengirim bunga, cincin, pernikahan, atau lainnya. Aku tidak menginginkan itu lagi. Aku hanya ingin kamu selalu bersamaku dan sering menemaniku. Tahukah kamu kalau aku begitu menderita tanpamu? Aku sering begadang semalaman selama beberapa hari berturut-turut. Saya menderita insomnia. Dokter mengatakan bahwa insomniaku disebabkan oleh depresi. Saya bahkan tidak bisa lagi bekerja di perusahaan. Setelah mendengar ini, Kenzi mengerutkan kening dan mulai merasa ini masalah dengan serius. Dia menciumnya sedikit, dan benar saja dia mencium bau obat. Dia mengambil tas Aurora yang jatuh ke lantai dan menemukan beberapa botol obat kecil di dalamnya. Amitriptyline, doxepin, memang obat antidepresan. Ayo, katakan padaku. Depresi bukanlah lelucon. Depresi bisa berkisar dari kesurupan, merasa sedih dan sulit tidur, menjadi pesimis dan lelah dengan dunia, melakukan bunuh diri secara impulsif. Jika kamu membiarkan penyakit ini berkembang, seluruh hidupmu akan hancur. Saat dia berbicara, Kenzi menekankan telapak tangannya ke pelipisnya, mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyembuhkannya, tetapi Aurora mundur selangkah dengan tegas dan berteriak, aku tidak ingin kamu menyembuhkanku. Karena aku tahu, selama penyakitku sembuh, kamu pasti akan meninggalkanku dan tidak akan pernah bersamaku lagi. Dia tersedak dan berkata dengan sedih, Kenzi, kamu adalah obatku, selama kamu di sini, aku akan baik-baik saja. Jika kamu tidak menginginkanku lagi, cepat atau lambat, aku pasti akan bunuh diri. Petik 2. Kenzi mengerutkan kening dan menatapnya. Hatinya berkonflik untuk beberapa saat. Dia tidak tahan lagi, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bagaimanapun, ini adalah istrinya yang telah tinggal bersamanya selama lebih dari 3 tahun. Adalah salah untuk mengatakan bahwa dia tidak punya perasaan padanya. Aurora menghancurkan dirinya sendiri, dia tidak dapat membiarkannya. Situasiku saat ini tidak baik. Selama kamu tidak takut menderita bersamaku, Rora, kita akan bersama, kata Kenzi. Kenzi, melihat dia akhirnya berubah pikiran, Aurora menangis. Kemudian dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, merintih, memeluknya dengan seluruh kekuatannya, dan dengan putus asa meminta ciuman. Yuna diam-diam mengawasi di luar pintu kamar tidur. Ketika dia melihat Kenzi dan Aurora saling berpelukan lagi dan berciuman dengan penuh gairah, dia merasa masam di hatinya, seolah-olah dia sangat marah. Dia melangkah ke ruang tamu dan duduk di sofa dengan marah, sambil mengutuk dalam hatinya, Yuna. Kamu adalah orang paling bodoh di dunia. Kamu tahu bahwa CEO wanita itu adalah seorang vixen yang menggairahkan, pria itu pasti tidak akan mampu menahan godaan. Tapi kamu masih memanggilnya ke sini, kamu babi. Dia meraih bantal di sebelahnya dan mencubitnya dengan kuat, seolah-olah dia tidak mencubit bantal itu tetapi mencubit si bajingan Kenzi. Dia sangat marah. Bab 878. Ketidakpuasan Yuna. Hei, apa kalian berdua sudah selesai? Ini rumahku. Yuna merajuk di ruang tamu untuk waktu yang lama, tapi kedua orang itu masih berpelukan di kamar tidurnya, membuat suara dari waktu ke waktu. Mereka sepertinya tidak ada niat untuk berhenti. Yuna tidak tahan lagi, jadi dia berdiri, berjalan mendekat, dan mengetuk pintu kamar tidur yang terbuka untuk menyatakan protesnya. Dia melihat cara Kenzi dan Aurora berpelukan, dia merasa sangat tidak bahagia. Dia sangat curiga jika dia tidak menyela mereka dengan keras, mungkin saja kedua orang tak tahu malu ini akan berguling ke tempat tidurnya dan berhubungan seks di kamar tidurnya. Oke, jangan peluk aku lagi, Nana sudah marah. Kenzi tahu bahwa berpelukan dengan Aurora di kamar Yuna sungguh tidak bagus, jadi dia mendorong Aurora ke dalam pelukannya, membuatnya sadar. Mata kabur Aurora berangsur-angsur kembali jernih, dia menoleh dan melihat Yuna di depan pintu, dia segera menundukkan kepalanya karena malu dan wajah cantiknya memerah karena malu. Iya, maafkan aku, Yuna. Aku baru saja kehilangan kendali atas emosiku. Aku sangat bersemangat. Aurora benar, dia memang sedikit emosional sekarang.
CEO wanita seperti dia bisa dibilang wanita yang masuk kalangan atas. Secara umum ketika dia pergi ke berbagai tempat, dia akan sangat sopan dan memperhatikan image dirinya. Tapi hari ini, di kamar tidur Yuna, dan Yuna memperhatikan dari samping, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium Kenzi begitu lama sehingga dia merasa malu saat memikirkannya. Jika orang lain mengetahui hal ini, kepribadian CEO wanitanya yang menawan dan mulia pasti akan runtuh sepenuhnya. Yuna menutup mata terhadap permintaan maaf Aurora. Dia berjalan mendekat, menatap Aurora dengan tatapan buruk, dan berkata dengan nada pedas, Aurora, aku benar-benar membencimu. Aku melihatmu menangis dan kamu terlihat sangat menyedihkan. Karena simpati, aku memanggilmu dan memintamu untuk bertemu Kenzi. Tapi kamu benar-benar rubah betina. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kamu menjadikan Kenzi, pria yang tidak bermoral dan bahkan berbicara dengannya saling berpelukan, berciuman, dan di kamarku. Dia mendekat dan berkata dengan provokatif, saya bertanya, apakah kamu masih ingat, apa hubungan antara Kenzi dan aku? Aurora merasa bersalah tanpa alasan. Sejak kecil, Aurora adalah tipe wanita yang tidak terlalu berani. Selain di hadapan suaminya Kenzi, Aurora juga sering kehilangan kesabaran dan mempermainkannya. Di hadapan orang lain seperti ibu, ayah, nenek, bahkan sepupunya, ia biasanya berada dalam posisi yang lemah dan tipe orang yang hanya menerima amarah dari tuan rumah. Dan Yuna adalah tipe polisi wanita yang berkepribadian, mudah marah, dan tidak mudah diajak main-main. Apalagi Yuna berakal sehat, sehingga ketika dihadapkan pada pertanyaan itu, tentu saja Aurora merasa sedikit gugup dan sedikit takut. Aku ingat. Aurora berkata dengan canggung dan gelisah. Kamu dan Kenzi selalu punya hubungan dekat. Terutama setelah aku menceraikan Kenzi, kalian berdua menjadi pasangan, pria dan wanita. Aurora tidak pernah mengetahui hubungan spesifik antara Kenzi dan Yuna. Aurora hanya mengetahui bahwa Yuna memiliki beberapa konflik dengannya karena Kenzi. Bagus kalau kamu tahu. Yuna berkata masih dengan nada provokatif, karena kamu tahu bahwa Kenzi adalah pacarku, kamu harus menjaga jarak darinya. Aku memanggilmu ke sini hanya untuk membiarkanmu bertemu Kenzi, dan aku tidak memintamu untuk menciumnya di depanku, dan aku tidak memintamu untuk datang mencuri laki-lakiku. Melihat Yuna marah, Aurora menundukkan kepalanya karena malu, wajah cantiknya memerah. Maaf, Yuna, aku tidak mengendalikan emosiku, aku tidak ingin merusak hubunganmu dengannya. Aku hanya ingin bersamanya. Berhenti bicara. Yuna menjadi semakin marah dan mendorong Aurora. Aku memperingatkanmu, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah istrinya sebelumnya, kamu bisa main-main dengannya. Jika kamu membiarkan aku melihatmu merayu pacarku lagi, aku akan bersikap kasar padamu. Ketika Kenzi melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menyela. Nana, itu sudah cukup, berhentilah mengganggunya. Rora sudah minta maaf padamu, apalagi yang kamu inginkan. Awalnya, dia tidak ingin mengganggu Yuna dan Aurora. Pertengkaran antara kedua wanita itu terlihat saat kata-kata Yuna menjadi semakin keterlaluan, seolah-olah dia, Kenzi, benar-benar suaminya, yang membuat pipi Aurora memerah. Dia terlihat terintimidasi dan tidak berani membalas. Jadi Kenzi hanya bisa berdiri, mengatakan sesuatu yang adil, dan memberikan perlindungan untuk Aurora. Melihat Kenzi membela Aurora, Yuna merasa tidak nyaman dan semakin marah. Dia dengan baik hati memanggil Aurora dan memintanya untuk bertemu dengannya, tetapi pada akhirnya, dia dirugikan. Dia mengangkat alisnya dan hendak bertengkar dengan Kenzi, tetapi sebelum dia dapat berbicara, Aurora sudah turun tangan, mengatakan hal-hal baik, dan menarik Yuna pergi. Maafkan aku Yuna, jangan marah. Tolong jangan marah. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak memeluknya. Aku tidak mengendalikan emosiku. Seharusnya aku tidak membuatmu tidak bahagia. Jika hubungan antara kamu dan Kenzi hancur karena keberadaanku, dia pasti akan membenciku. Setelah mengatakan ini, Aurora buru-buru mendorong Kenzi keluar kamar, menutup pintu lagi, dan datang ke kamar Yuna dengan gelisah. Nana, aku minta maaf padamu. Mohon kasihanilah aku karena depresiku dan izinkan aku bersama Kenzi. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah mempengaruhi hubungan antara kamu dan Kenzi. Selama kamu bahagia, aku akan menjauh darinya, dan aku tidak akan pernah menggodanya di depan matamu. Aku hanya memintamu untuk mengasihaniku dan setuju. Aku bersamanya. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpa dia. Jika tanpa dia, aku tidak akan bisa bertahan. Aurora berkata dengan mata jernih dan tulus. Dari segi usia, Aurora lebih tua dari Yuna,
jadi dia bisa dianggap sebagai kakak perempuan. Namun Aurora membuat tubuhnya cukup lembut dan postur tubuhnya cukup rendah, hampir menggunakan nada memohon. Melihat CEO wanita menjadi seperti ini di hadapannya, dia bahkan tidak peduli dengan kehormatannya, meskipun Yuna masih sedikit tidak nyaman di hatinya, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, dia bukanlah wanita yang berhati keras. Selain itu, dia juga tahu bahwa Aurora adalah mantan istri Kenzi. Jika dia harus menghentikan mereka untuk kembali bersama, dia juga khawatir Kenzi akan membencinya karena ini, menganggapnya sombong, dan tidak akan pernah mau dekat dengannya lagi. Jadi atas permintaan tulus Aurora, Yuna berinisiatif untuk menuruni tangga tak lama kemudian, dan badai kecil itu akhirnya mereda. Saat kedua wanita itu keluar dari kamar tidur, meski wajah Yuna masih cemberut, sudah ada senyuman di wajah Aurora. Dia melirik Kenzi dan bertanya dengan sengaja, "Nana, kamu suka makan apa? Aku akan mentraktirmu malam ini dan ayo kita makan enak." Ngomong-ngomong, hari ini adalah akhir pekan. Setelah makan malam, kamu, aku, dan Kenzi, kita bertiga akan pergi ke bioskop untuk menonton film bersama-sama. Aurora berkata dan memeluk Yuna dengan penuh kasih sayang, matanya yang tersenyum beralih ke Kenzi. Pada saat ini, suasana hatinya sangat baik.